Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Perkenalkan, saya Vina Rikotul Aisyah dari S1 Kebidanan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas AIK kami dari kelompok 6 yang berjudul Tanggung Jawab Ilmuwan Muslim dalam Berbangsa dan Bernegara. Kelompok kami yang beranggotakan Faradina Lailatul Hidayah, Rias Aryas Takamba, saya sendiri Vina Rikotul Aisyah, Eni Hardayanti, dan Niken Huratul Basaria. Untuk pembahasan kita kali ini, bagaimana sih tanggung jawab berupa kedudukan dan kewajiban ilmuwan muslim dalam berbangsa dan bernegara. Pengertian ilmuwan, menurut Ensiklopedia Islam mengartikan bahwa ilmuwan sebagai orang yang ahli dalam dan banyak pengetahuannya dalam suatu atau berbagai bidang ilmu. Tanggung jawab ilmuwan, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menjelaskan ada 7 sisi tanggung jawab seorang ilmuwan muslim, yaitu yang pertama bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu tetap ada atau tidak hilang. Yang kedua, ilmuwan bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan meraih hakikatnya agar ilmu itu menjadi meningkat. Yang ketiga, ilmuwan bertanggung jawab dalam mengamalkan agar ilmu itu berbuah. Yang keempat, ilmuwan bertanggung jawab dalam mengajarkan kepada orang yang mencarinya agar ilmu itu menjadi tetap bersih atau terbayar zakatnya. Yang kelima, ilmuwan bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikan agar manfaat ilmu itu semakin luas. Yang keenam, ilmuwan bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisi dan memikulkan agar mata rantai ilmu tidak terputus, lalu terutama bahkan pertama sekali. Yang ketujuh, ilmuwan bertanggung jawab dalam mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala semata agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilanjutkan oleh teman saya Eni Hadayanti. Selanjutnya, kewajiban ilmuwan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kewajiban ilmuwan terhadap umat. Sebagai seorang yang bekerja dalam mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh, seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk ke jalan yang benar. Amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 46 yang artinya, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Yang kedua yaitu kewajiban ilmuwan terhadap bangsa. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi karena sebagai hamba yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ilmuwan harus bertanggung jawab atas amanat yang dipikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang ilmuwan muslim mempunyai tanggung jawab dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rias Aryas Takamba. Selanjutnya di sini ada kontribusi ilmuwan bagi kemajuan bangsa. Di sini ada aspek ideologi. Yang pertama memelihara keyakinan dan kebudayaan bangsa. Yang kedua berupaya membangun jaringan-jaringan yang kuat untuk memfilter budaya yang masuk akibat globalisasi. Yang ketiga memberikan pemahaman. Setelah itu ada aspek politik. Kompleksitas masyarakat dan kepentingan-kepentingannya menuntut adanya pemikiran-pemikiran untuk membina dan membangun masyarakat agar tidak terjadi instabilitas politik sehingga dalam bernegara para ilmuwan dapat memberikan solusi terhadap problem-problem yang terjadi. Kemudian ada aspek ekonomi. Idealnya bagi bangsa yang maju adalah adanya pembelajaran di sektor ekonomi yang adil dan merata karena
keberhasilan ekonomi akan meningkat taraf untuk bangsa. Maka para ilmuwan merencanakan pertumbuhan ekonomi dengan cermat dan dapat memberikan solusi agar pertumbuhan tersebut berkesinambungan serta tercipta kesetiakawanan agar terhindar dari kecemburuan. Setelah itu di sini ada tokoh ilmuwan Muslim, ada nama Latin sama karyanya dan terjemahan. Yang pertama Abu Abbas Al-Farqani, nama Latin Alfraganus, karya dan terjemahan pengantar kepada ilmu bintang. Yang kedua Abu Ali Al-Haytham, nama Latin Alhazen, karya dan terjemahan Kamus Optika. Yang ketiga Jabir Ibn Hayyan, nama Latin Geber, karya dan terjemahan ilmu kimia. Yang keempat Ali Ibn Isa, nama Latin Jeruhali, karya dan terjemahan catatan bagi dokter mata. Yang kelima Al-Uqlidisi, nama Latin tidak ada, karya dan terjemahan ahli matematika. Yang keenam Abbas Zahrawi, nama Latin Albucasis, karya dan terjemahan ilmu bedah, dan seterusnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mempresentasikan. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, tanyakan, dan kita akan bantu menjawab pertanyaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.